Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online fisika. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang analisis perhitungan gaya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mempelajari pokok bahasan ini kita bisa melakukan analisa dan perhitungan nilai dan arah gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem. Langkah-langkah analisis dan perhitungan gaya yang bisa kita lakukan bisa kita urutkan ke dalam langkah-langkah yang berikut ini. Yang pertama adalah gunakan konsep tentang macam-macam gaya dan karakteristiknya untuk menentukan atau mengidentifikasi gaya apa saja yang bekerja pada suatu benda atau pada suatu sistem. Hal ini sudah kita pelajari pada pokok bahasan tentang gaya dan hukum Newton, di mana di situ dijelaskan untuk kondisi-kondisi tertentu maka akan muncul gaya-gaya tertentu dengan karakteristiknya masing-masing. Contohnya adalah ketika ada benda bermassa, maka di situ akan muncul gaya gravitasi, karena gaya gravitasi muncul karena adanya massa benda. Yang kedua, gambarkan semua vektor-vektor gaya yang telah teridentifikasi. Jadi ketika kita telah berhasil mengidentifikasi sebuah gaya, maka kita langsung gambarkan vektor gayanya. Ingat, dalam menggambarkan vektor-vektor gaya harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kita kelompokkan gaya-gaya yang sudah teridentifikasi dan sudah kita gambarkan vektor-vektornya ke dalam dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Sehingga gaya yang mengarah kemanapun harus kita kelompokkan atau kita jadikan ke dalam arah vertikal dan arah horizontal. Untuk menentukan arah vertikal dan horizontal ini nanti kita akan tentukan bahwa vertikal dan horizontal itu relatif terhadap lintasan gerak suatu benda. Yang keempat, kita turunkan persamaan total gayanya untuk vektor-vektor gaya yang sudah kita identifikasi dan sudah kita gambarkan. Jadi kita ubah gambar ke dalam bentuk persamaan matematikanya. Dan terakhir yang kelima adalah kita aplikasikan persamaan total gaya yang sudah kita tuliskan tersebut untuk kita aplikasikan di dalam hukum Newton, baik itu hukum Newton 1 atau hukum Newton 2. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke dalam sebuah contoh. Yang pertama adalah contoh pada balok statis atau balok yang diam. Di sini ada sebuah soal, sebuah balok bermassa 50 kg terletak di atas lantai datar licin dalam keadaan diam. Perintahnya adalah gambarkan semua gaya yang bekerja pada balok dan hitung nilai total gayanya. Jadi kita diperintahkan untuk mengidentifikasi gaya-gaya apa saja yang ada atau yang bekerja pada sebuah balok yang diam tersebut. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai-nilai gaya tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama kita harus menggambarkan dulu keadaan awalnya, yaitu keadaan sebuah balok yang diam di atas lantai yang datar. Berikutnya adalah kita lakukan identifikasi gaya. Dan ingat, kita identifikasi gaya ke dalam dua arah, yaitu gaya ke arah vertikal dan gaya ke arah horizontal. Pertama kita lakukan identifikasi dulu gaya-gaya ke arah vertikal atau total gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama kita identifikasi adalah balok mempunyai massa, maka balok akan mempunyai gaya gravitasi. Berikutnya kita gambarkan vektor gaya gravitasinya, yaitu dari pusat benda, pusat balok menuju ke bawah tegak lurus menuju pusat gravitasi. Lambang dari vektor gaya gravitasi ini adalah V. Kemudian yang kedua, balok bersinggungan dengan lantai, maka pada dasar balok akan muncul gaya normal. Kita gambarkan vektor gaya normalnya dari dasar lantai, dasar balok, tegak lurus ke atas, tegak lurus dengan lantai. Berikutnya tidak ada lagi gaya ke arah vertikal, karena tidak ada karakteristik khusus yang bisa memunculkan gaya ke arah vertikal.
Maka selanjutnya kita tuliskan persamaan gayanya, yaitu persamaan gaya ke arah vertikal atau total gaya ke arah vertikal atau sigma Fy. Di sana kita lihat bahwa ke arah vertikal ada dua gaya, yaitu gaya gravitasi yang mengarah ke bawah dan gaya normal yang mengarah ke atas. Maka penulisan persamaan matematika untuk total gaya ke arah vertikal ini bisa kita tuliskan sigma Fy sama dengan V min N. Perhatikan di situ tanda dari V dan N adalah berbeda, di mana W-nya positif dan N-nya negatif. Hari ini terjadi karena arah dari kedua gaya itu pun berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi di sini W kita kasih tanda positif, nah maka untuk N ke atas berarti tandanya negatif. Berikutnya kita masukkan karakteristik khusus dari V, di mana V itu adalah sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Maka persamaannya menjadi sigma Fy sama dengan M kali G min N. Berikutnya kita identifikasi gaya-gaya ke arah horizontal. Karena di sana tidak ada gaya yang ke arah horizontal, maka gaya ke arah horizontalnya tidak ada. Baik, berikutnya. Di soal awal tadi kita disuruh untuk mencari nilai. Nah, untuk menyelesaikan soal secara tuntas ya, soal ini maka kita harus mengaplikasikan hukum Newton. Pada soal tadi dinyatakan bahwa balok dalam keadaan diam, maka balok dalam keadaan lembang. Jadi diam berarti balok dalam keadaan lembang. Sehingga berlaku hukum kelembaman atau hukum Newton 1. Pada hukum Newton 1 dinyatakan bahwa benda lembang adalah benda yang mempunyai total gaya sama dengan 0. Maka karena balok itu dalam keadaan diam berarti total gayanya sama dengan 0, baik itu total gaya ke arah vertikal maupun total gaya ke arah horizontal. Maka berlaku sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx juga sama dengan 0. Nah, berikutnya kita masukkan nilai-nilai yang ada tadi ke dalam persamaan yang sudah kita buat. Pada persamaan yang sudah kita buat tadi, kita mempunyai total gaya ke arah vertikal, yaitu sigma Fy sama dengan V min N. Dari hukum Newton 1 kita tahu bahwa sigma Fy nilainya sama dengan 0 karena bendanya diam. Kemudian kita masukkan nilainya, jadi 0 sama dengan M, massa balok adalah 50 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10. Jadi nilainya adalah 500, maka kita dapatkan 0 sama dengan 500 min N, sehingga kita dapatkan nilai N atau nilai gaya normalnya adalah 500 Newton. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa besar gaya gravitasi nilainya adalah 500 Newton. Dari mana? Dari sini, massa kali percepatan gravitasi. Kemudian besar gaya normalnya adalah 500 Newton, yaitu dari perhitungan kita pada persamaan yang sudah kita buat dari total gaya ke arah vertikal ini tadi. Kemudian besar total gaya yang bekerja adalah sama dengan 0 juga. Ini kita dapatkan dari hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa jika total gaya sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi dari uraian ini tadi bisa kita simpulkan besar gaya atau gaya-gaya yang muncul dari sebuah balok yang diam di atas lantai datar dan licin adalah, yang pertama adalah bahwa besar gaya gravitasinya adalah 500 Newton. Kemudian besar gaya normalnya juga 500 Newton mengarah ke atas, untuk gravitasi tadi mengarah ke bawah gitu ya. Dan total gaya yang bekerja pada balok ini adalah sama dengan 0. Nah, karena total gayanya sama dengan 0, maka balok dalam keadaan diam. Ya, ini. Oke, saya dengan kendali. Maka total gaya ke arah horizontalnya adalah sama dengan F min T. Jadi sama seperti tadi, ada dua gaya, yaitu F dan T.
arahnya berlawanan, maka di sini menghasilkan persamaan yang tandanya juga berbeda. F positif ke kanan dan T-nya negatif karena arahnya ke kiri. Berikut, untuk menentukan nilai dari gaya-gaya yang bekerja dan total gayanya sama seperti yang pertama tadi, kita aplikasikan hukum Newton. Karena bendanya diam, maka kita ambil hukum Newton 1 untuk melakukan perhitungannya. Yang pertama adalah pada total gaya ke arah vertikal. Relatif sama penyelesaiannya dengan soal yang pertama, tinggal dimasukkan saja nilainya. Kemudian kita ambil persamaan yang kedua, yaitu total gaya ke arah horizontal. Di sini ada sigma F sama dengan F min T. Sigma Fx-nya sama dengan 0 karena bendanya diam ke arah horizontal. Kalau yang pertama tadi sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya diam ke arah vertikal, artinya benda tidak naik dan tidak turun. Sedangkan yang ke arah Fx ini benda tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Maka kita dapatkan 0 sama dengan 50 min T, sehingga kita dapatkan tegangan talinya nilainya adalah 50 Newton. Berikutnya bisa kita simpulkan, kita bisa menyatakan atau bisa tentukan nilai-nilai gaya yang bekerja di dalam soal ini. Yang pertama adalah ada gaya gravitasi, nilainya 500 Newton, dapatnya dari sini. Kemudian gaya normal 500 Newton juga, dapatnya dari persamaan pada total gaya vertikal tadi. Berikutnya ada gaya tarik sebesar 50 Newton, nilainya kita dapatkan dari soal tadi, sudah disebutkan di soal ada gaya tarik sebesar 50 Newton. Kemudian ada gaya tegangan tali besarnya 50 Newton, kita dapatkan dari analisis gaya pada gaya-gaya horizontal. Kemudian ada total gaya yang bekerja baik ke arah Y maupun ke arah X sama dengan 0, kita dapatkan dari hukum Newton 1. Dan total gaya yang bekerja pada semua dalam balok ini secara total keseluruhan adalah tinggal kita jumlahkan total gaya ke arah vertikal dan horizontal, nilainya juga sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita simpulkan apa yang dinyatakan oleh Newton, bahwa kalau total gaya sama dengan 0 maka benda akan dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Demikian pembahasan untuk pagi ini. Kita akan lanjutkan dengan memberikan contoh-contoh soalnya.